Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum para hadirin semua. Nampaknya kurang semangat menjawab salam dari saya. Saya balas kembali dengan pantun agar semangat. Jalan-jalan ke kota Baghdad, pulang-pulang membeli tomat. Jikalau memang kita semua umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara kita buka. Moga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syubbanul yaum rijalul bad amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, para dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang mengikuti perlombaan ini. Yang saya hormati serta saya banggakan, yaitu para tamu undangan yang bisa dapat berkesempatan hadir dalam acara perlombaan ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan generasi muda sebagai penerus suatu bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia tercinta. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sangat cinta pada umatnya sehingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang pendamai di dunia dan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke kajian materi dakwah Islami kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal dari perwakilan Madrasah Alia Negeri 2 Model Medan, membawakan judul yang bertemakan menjadikan generasi muda berkualitas dengan akhlak Qur'ani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang pemuda, maka hakikatnya kita sedang membahas tentang seorang manusia yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Seseorang yang menentukan baik tidaknya suatu kaum, bangsa maupun negara. Menurut Syekh Mustafa Al-Goyalani, beliau pernah berkata, saya ulangi, tolong dengarkan. Inna fi yadi syubbanil amral ummati wa fi aqdamiha hayatuha. Yang artinya, sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat urusan umat dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya suatu kaum, baik tidaknya suatu bangsa dan negara tergantung para pemudanya. Jika pemudanya baik, maka negara pun akan baik. Namun kebalikannya, jika para pemudanya hancur, negara pun akan menjadi hancur. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi satu-satunya bagi problematika ini adalah kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sudah jelas, saya kira, untuk menjelaskan solusi dari semua problematika ini adalah berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka solusi apapun masalah problematika kehidupan kita, sebanyak apa masalah yang kita jumpai, maka tentu akan mendapatkan jalan keluarnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu sebagai berikut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar di setiap permasalahannya. Quran Surah At-Tolak ayat kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah jadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam menjalani kehidupan. Selama kita selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka pasti setiap permasalahan yang kita hadapi, besar ataupun kecil, sedikit ataupun bertubi-tubi, pada akhirnya akan mendapati sebuah solusi, way out, jalan keluar darinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa istiqomah selalu dalam menjalankan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi sebaik-baik umat sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin akhrajat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dakwah singkat kita yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada jarum peniti di dalam peti, jangan disimpan di dalam hati. Jikalau saya ada salah kata tadi, mohon dimaafkan untuk segera dimaklumi. Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur mangqala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.